keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan segera datang. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam renungan harian Embun Sabda Minggu 20 Desember 2020, hari Minggu Advent keempat. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam doa Bapa kami, kita sering berdoa, jadilah kehendak-Mu. Kita berbicara banyak tentang kehendak Tuhan. Kita senantiasa berjuang untuk mengetahui dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semua orang Kristen saya yakin percaya bahwa kehendak Tuhan selalu lebih baik dari kehendak diri kita sendiri. Namun kita tahu bahwa motivasi atau kecenderungan bawaan manusia seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengalaman pribadi menyadarkan kita bahwa melaksanakan kehendak Tuhan itu selalu sulit daripada mengikuti atau melaksanakan kehendak kita sendiri. Maka kita membutuhkan banyak usaha dan disiplin. Melakukan kehendak Tuhan akhirnya menuntut kita untuk melepaskan diri dari posisi menjadi pusat segalanya, pusat alam semesta, dengan menempatkan Tuhan menjadi pusat segalanya, termasuk pusat keputusan dan pikiran kita. Sabda Tuhan hari ini menggarisbawahi pesan bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Kita bisa membuat rencana, bahkan rencana yang paling suci dan paling mulia sekalipun, namun ternyata bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Raja Daud berencana untuk membangun bait suci Yerusalem, membangun rumah Tuhan. Nabi Nathan pun setuju karena ini tampaknya niat yang mulia, rencana yang mulia. Tetapi kemudian Tuhan berfirman lewat Nabi Nathan bahwa dia tidak setuju, bukan itu yang dikehendakinya. Malah sebaliknya Tuhan memberikan janji kepada Daud bahwa dia akan mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya. Tahtanya akan kokoh. Janji Tuhan untuk mengokohkan kerajaan Daud terwujud dalam diri Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Tuhan memilih Bunda Maria untuk berpartisipasi mewujudkan janji dan rencana Allah itu. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Maria tentu mendengar berita besar yang melampaui kemampuan manusia. Untuk mewujudkannya pun membutuhkan keajaiban yang melampaui semua yang telah Tuhan lakukan sebelumnya. Maria bergulat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Di situ malaikat Tuhan memberikan jaminan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan disebut kudus, Anak Allah. Jaminan inilah yang kemudian membuat Maria taat dan menyatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Bunda Maria menunjukkan satu sikap yang paling berani dan tanpa pamrih untuk mentaati kehendak Allah. Namun apakah ini karena kekudusan Bunda Maria? Bisa juga, tetapi kita lihat
bahwa karena dia juga terbuka untuk percaya pada perlindungan Tuhan, karena terbuka dan percaya bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaunginya. Kepercayaan inilah yang kemudian memberanikan Maria untuk menyatakan ya, untuk siap melaksanakan kehendak Tuhan, dan akhirnya menyatakan diri dengan kerendahan hati sebagai seorang hamba yang siap melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kepatuhan Maria terhadap kehendak Allah menjadi teladan bagi kita. Hari ini, beberapa hari menjelang Natal, kita patut bersyukur karena berkat kepatuhan Bunda Maria, kita akhirnya memperoleh jalan keselamatan. Kita akhirnya boleh merayakan sukacita Natal. Selain bersyukur, kita pun hari ini disadarkan bahwa panggilan kita sebagai orang beriman adalah panggilan untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan seolah-olah menolak kehendak kita, menolak keinginan kita untuk suatu tujuan yang lebih tinggi, untuk suatu nilai kehidupan yang lebih mulia. Sadar akan hal itu, maka kita diminta untuk dari hari ke hari selalu membuka diri terhadap kehendak Tuhan atas hidup kita. Memang menerima dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita itu seringkali sulit, karena kita lebih nyaman untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, rencana kita, dan program hidup kita. Namun, jika kita terbuka, jika kita punya keinginan, maka janji Tuhan, janji penyertaan Roh Kudus dan penyertaan Allah yang disampaikan kepada Bunda Maria hari ini juga menjadi janji untuk kita. Sebagai manusia, mungkin kita terbatas, mungkin kita merasa tidak mampu, tetapi kalau kita menyatakan keterbukaan, maka pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.